Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur sampai hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Bapa kita di surga. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, yaitu tanggal 15, yaitu April 2022. Dan pada saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas kemurahan-Mu, kebajikan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami melalui Yesus HaMasiah, di mana Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat 58 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup karena Bapa, maka dia yang memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana dan mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, dia akan hidup sampai selamanya." Kita perhatikan di sini, semua roti di dunia ini adalah buatan daripada manusia, terbuat daripada tepung, diolah menjadi roti. Kalau dimakan hari ini, besok kita mau bicara buang air besar karena cuman berfungsi dalam satu hari. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan yaitu tubuhnya dan darahnya bagi kita. Kenapa dia harus memberikan tubuh dan darah bagi kita? Agar manusia yang berdosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa, diberikan kehidupan. Hari ini saya berikan temanya adalah kematian Yesus memberi kehidupan bagi manusia. Sekali lagi, kematian Yesus memberi kehidupan bagi manusia. Kita memperingati hari ini kematian daripada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan kita tahu kenapa dia harus mati, dan saya akan jelaskan apa tujuan daripada korban Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Nah, sewaktu manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Tapi ketika manusia melanggar firman Yahweh, memakan buah pohon yang dilarang oleh Yahweh yang di tengah taman itu, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Hasilnya adalah manusia kehilangan kekudusan dan kebenaran, dan upah dosanya adalah kematian, dan juga selain kematian adalah hidup yang kekal di dalam neraka. Karena dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tapi karunia Elohim adalah hidup yang kekal dalam Yesus HaMasiah. Di dalam perjanjian lama, kalau ada orang berbuat dosa,
maka dia wajib membawa korban setiap hari Sabat, domba atau lembu atau sapi atau burung tekukur, burung merpati sebagai pengganti dosanya. Dan imam yang mempersembahkan korban itu juga harus bawa korban untuk penghapus dosanya. Dan itu terus-menerus dilakukan setiap hari Sabat. Jadi di dalam Ibrani pasal 10 dikatakan ayat 4, tidak mungkin darah lembu jantan domba jantan menghapuskan dosa manusia. Tetapi di ayat 14 dikatakan, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya. Jadi tidak perlu berulang-ulang karena korbannya udah sempurna. Nah, kalau kita lihat siapakah Tuhan Yesus itu dan mengapa dia harus menjadi korban, menjadi penghapus dosa manusia. Nah, kalau kita pelajari kenapa korban daripada Tuhan Yesus itu sempurna di atas kayu salib? Pertama-tama, dia adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia. Dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 35, bagaimana Maria dikatakan oleh malaikat Gabriel itu, kamu akan mengandung. Jadi Maria bertanya, bagaimana mungkin aku mengandung belum bersuami? Maka malaikat berkata, Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan anak yang kau lahirkan itu disebut Putra Elohim. Bukan berarti Elohim atau Yahweh punya anak. Tapi ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia disebut Putra. Karena dia mengambil rupa manusia. Yang kedua, kenapa korban Yesus sempurna? Karena dia adalah firman Elohim yang berubah menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-5, pada mulai adalah firman, firman itu bersama dengan Elohim, dan firman Elohim itu segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Dan firman itu, Elohim itu menjadi terang bagi manusia. Karena itu, ketika datang ke dunia ini, dia menjadi terang, yaitu terang itu melenyapkan kegelapan. Kata kegelapan di sini adalah dosa. Di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi siapakah Tuhan Yesus itu? Dia adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia. Yang kedua, dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Otomatis bahwa manusia daripada Tuhan Yesus itu berbeda dengan manusianya Adam dan Hawa, sebab manusia Adam dan Hawa diciptakan dari debu tanah, diberikan napas hidup, dibentuk. Tetapi Tuhan Yesus bukan dari debu tanah, tapi dia adalah Roh Kudus berubah jadi manusia. Dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia. Jelas manusia daripada Tuhan Yesus itu manusia yang sempurna, yang tidak ada kaitannya dengan Adam dan Hawa. Karena dia dari Roh Kudus, dia dari firman Yahweh yang berubah menjadi manusia. Yang ketiga, ketika Pilatus mengadilinya, di dalam Yohanes 18 ayat 38, Pilatus mengatakan dia tidak memiliki kesalahan apapun yang pantas dihukum mati. Sekali lagi, dia tidak memiliki kesalahan apapun yang pantas dihukum mati. Tapi pertanyaannya, kenapa harus dihukum mati? Memang dia harus dihukum mati menjadi tebusan dosa manusia. Karena upah dosa tadi adalah maut. Supaya manusia dosanya ditebus, harus ada korban. Siapakah korbannya? Yaitu tubuh Tuhan Yesus sendiri. Jadi, Pilatus mengadili tidak punya kesalahan. Otomatis, kalau misalkan Tuhan Yesus punya kesalahan didapati Pilatus, maka dia tidak bisa menjadi juru selamat bagi manusia karena sama-sama punya salah. Tapi Pilatus tidak menemukan kesalahan. Ada 3 poin yang penting ini. Yang keempat, bahwa Tuhan Yesus
menjadi kutuk di atas kayu salib. Yaitu, kenapa sempurna? Karena dia menjadi kutuk bagi manusia. Yang harusnya dikutuk itu adalah manusia. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13, bahwa orang yang disalib itu adalah terkutuk. Mengapa Tuhan Yesus harus jadi kutuk? Karena manusia seharusnya yang dikutuk. Tetapi kutuk itu diambil alih oleh Tuhan Yesus di dalam dirinya. Kenapa diambil alih? Karena darah lembu jantan, domba jantan tidak bisa menghapus dosa manusia. Dan ada pertanyaan orang kepada saya begini, kok dia Tuhan, dia Yahweh, kok bisa mati? Yang mati itu adalah tubuhnya, karena dari roh tadi, dari firman, berubah menjadi manusia. Jadi yang mati adalah yang dia mengambil tubuhnya manusia tadi. Tapi manusianya, tubuh manusia daripada Yesua itu tidak sama dengan tubuh manusianya Adam, sebab manusia Adam diciptakan dan berasal dari debu tanah. Makanya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu betul-betul memberikan kehidupan bagi manusia. Maka jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, agama tidak menyelamatkan engkau, perbuatan baik tidak menyelamatkan engkau. Apapun yang usaha manusia tidak bisa menebus dosa manusia. Tetapi yang bisa menebus dosa manusia hanya Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Jadi kita bersyukur hari ini kita peringati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ingat, seluruh dosa manusia sudah ditebus di atas kayu salib. Nah, sekarang kalau sudah ditebus, bagaimana dengan dosa saya? Mungkin engkau bertanya, jika engkau datang mengaku dosa kepada Dia, siapa yang mengaku dosa kepada Dia, maka Dia ampuni. Kok semudah itu? Iya, bagi Dia itu hal yang sangat mudah. Jadi bersyukurlah, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah ada korban yang sempurna. Bagaimana Dia sudah menjadi penebus dosa manusia, percayalah, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan diputihkan seperti salju. Jadi jangan lagi engkau berpikir apa mungkin dosaku yang bobrok, yang rusak begitu banyak. Jika engkau mengaku dosa, saat itu juga dihapus. Dan terima Dia dalam hatimu sehingga engkau diselamatkan. Jadi melalui yaitu memperingati Jumat Agung ini atau kematian Tuhan Yesus, bersyukurlah kita semua karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, menggantikan dosa kita, dan memberikan jaminan hidup kekal. Dia katakan dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, siapa yang percaya kepadaku, dia memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada kepastian, tubuh Yesus, darah Yesus, itulah korban yang sempurna menghapus seluruh hidup manusia dari segala dosa, dari segala kutuk, dari segala sakit penyakit. Jika engkau benar-benar menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, maka semua sakit apapun, kutuk dari nenek moyangmu pun akan diputuskan semua. Dia berikan kehidupan yang baru kepada engkau karena darah dan tubuh Yesus menguduskan, membenarkan hidupmu. Biarlah melalui firman ini kita semakin yakin bahwa kita sudah dibaharui di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur kematian Tuhan Yesus 2000 tahun lebih yang lalu. Engkau sudah mengambil segala kutuk, segala kelemahan, segala ketidakberdayaan kami, segala dosa-dosa kami. Engkau sudah hapuskan semua di atas kayu salib melalui tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur kami tidak perlu membawa korban domba lagi atau kambing atau lembu, tetapi kami bersyukur karena tubuh dan darah Tuhan Yesus sudah menjadi
korban yang sempurna penghapus dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, karena Engkaulah penebus kami yang diutus oleh Bapa. Berkati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya menerima Tuhan Yesus dalam hatinya dan menjadikan dia menjadi juru selamat, sehingga dosanya diampuni, diberikan jaminan hidup kekal, karena hanya Yesus yang bisa menjamin hidup kekal bagi manusia. Kami bersyukur atas firman-Mu ini, hidupkan dalam hati anak-anak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya, amin. Salam, selamat merayakan Hari Peringatan Jumat Agung. Amin.